Siang hari ini, webinar ini merupakan rangkaian terakhir dari webinar serius yang diadakan oleh TI Indonesia yang mengangkat isu sextortion atau sexual extortion yang merupakan pemerasan seksual. Sebelumnya, TI Indonesia sudah melakukan atau mengadakan tiga webinar sebelumnya mengangkat indikator-indikator yang menjadi indikator penilaian di Global Corruption Barometer 2020. Yang pertama, waktu itu ada praktik pembelian suara, kemudian ada penggunaan koneksi pribadi. Yang ketiga, beberapa waktu lalu ada kinerja lembaga anti korupsi juga, dan terakhir hari ini merupakan webinar terakhir yang mengangkat isu sextortion. Pada siang hari ini, narasumber kita ada dari Dewan Pengawas KPK, Ibu Albertina Ho, kemudian ada Mbak Ai, anggota TI, kemudian ada Mbak Judy dari SPAK Indonesia. Selamat siang semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Alurnya adalah mungkin pembicara pertama nanti ada Mbak Ai selama 20 menit, kemudian dilanjutkan Ibu Albertina Ho selama 20 menit, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Judy, terakhir 20 menit juga, kemudian kita akan adakan sesi diskusi dan tanya jawab. Maka dari itu, rekan-rekan yang lain mungkin bisa memberikan pertanyaan, jika ada pertanyaan, di kolom chat box yang sudah disediakan. Mungkin sebelum mulai, saya akan pantik sedikit terkait sextortion ini. Apa sih itu sextortion? Menurut laporan Global Corruption Barometer 2020, lebih dari setengah korban pemerasan seksual yang mengakses layanan publik adalah perempuan. Sextortion ini adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual dari dan sering terjadi sebagai imbalan atas layanan publik, seperti layanan kesehatan atau pendidikan. Parahnya, di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum sadar terkait sextortion ini. Sementara itu, Indonesia menempati urutan pertama dalam tingkat sextortion yang diadakan menurut laporan GCB 2020 lalu. Ini cukup parah mengingat rata-rata regional di negara-negara yang diteliti atau disurvei itu hanya 8% rata-ratanya, sementara Indonesia berada di tingkat pertama 18%, lebih dari 2 kali lipatnya. Mungkin tanpa perlu lama lagi, saya berikan kepada Mbak Ai. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Belisia. Selamat siang Ibu Albertina. Selamat siang. Teman-teman yang saya hormati, terima kasih. Saya akan menyampaikan sedikit mengenai apa yang kami artikan dengan sextortion. Langsung to the point saja. Slide yang kedua. Ini yang diartikan atau yang dimaksud dengan sextortion. Jadi sextortion, kata istilah ini pertama kali digunakan tahun 2008 pada saat para hakim the International Association of Women Judges bertemu. Dan di sana mereka tukar-tukar cerita dan ternyata di antara mereka banyak sekali terjadi atau mengalami kasus-kasus serupa yang mereka kemudian namakan sextortion, the abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual. Sextortion ini suatu bentuk korupsi di mana uang yang digunakan itu bukan uang, tetapi seks yang digunakan untuk menyuap. Dan ternyata ini tidak merupakan suatu peristiwa atau kejadian atau tindakan yang terbatas pada negara-negara berkembang atau sektor-sektor tertentu, tetapi terjadi di banyak negara di dalam banyak konteks. Misalkan salah satu peserta rapat itu seorang hakim dari Afrika yang mengatakan bahwa misalkan para sipir penjara tidak mau memberi obat kepada narapidana perempuan kalau mereka tidak mengadakan hubungan seksual dengan mereka. Ada juga di Amerika, Central America, di mana
perempuan-perempuan yang sedang bermigrasi dikerjain oleh polisi-polisi perbatasan. Jadi di mana ada kekuasaan, penyalahguna kekuasaan, dan di mana ada kegiatan seksual itu bisa dikategorikan sebagai sextortion. Next. Berikutnya, Beli. Nah, sextortion itu bukan sekedar pelecehan seksual, bukan sexual harassment, bukan juga prostitusi, tetapi ada untuk suatu tindakan sextortion itu dianggap sebagai sextortion apabila ada dua komponen, yaitu ada kegiatan seksualnya dan ada unsur korupsinya. Jadi ada pihak yang meminta kegiatan seksual, itu harus ada power relationship. Terus berikutnya ada juga 3 prasyarat untuk bisa dianggap sebagai sextortion: abuse of authority, quid pro quo, sama psychological coercion. Jadi si perpetrator, si penjahat ini menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk kepentingan pribadi, harus ada pertukaran. Jadi sexual favor untuk mendapatkan benefit atau untuk mendapatkan layanan service yang merupakan wewenang si perpetrator itu, dan juga harus ada pemaksaan secara psikologis. Jadi ini bukan physical violence tetapi psychological coercion, pemaksaan psikologis antara si penguasa dan si korban. Nah, 2 kondisi tadi dan 3 prasyarat ini yang membedakan sextortion dari pelecehan-pelecehan seksual dan tindakan kejahatan seksual lainnya. Next. Mengapa tidak terungkap, padahal seringkali ini bukan fenomena yang baru, seringkali terjadi, tapi berita atau penelitian atau pengetahuan kita mengenai sextortion ini, pemerasan secara seksual itu sangat terbatas. Alasannya ada beberapa alasan, beberapa yang kita ketahui ya, misalkan bahwa si korban itu seringkali nggak mau mengungkapkan tindak kejahatan ini karena takut disalahkan, victim blaming. Ada juga selalu ada stigma sosial kalau ada orang yang melaporkan kekerasan seksual, takut ada tindakan balasan. Dan ini yang sulit juga adalah untuk sulit mendapatkan bukti formal. Bagi korban itu bagaimana membuktikan bahwa dia telah menjadi korban sextortion kalau ini terjadi di ruang tertutup, tidak ada bukti tangible. Ini yang menjadi sesuatu yang menjadi alasan mengapa orang sulit untuk mengangkat masalah ini. Juga seringkali tidak ada reporting mechanisms yang tepat, mau mengadu kemana, ke siapa. Di banyak negara juga undang-undang anti korupsi mereka itu hanya mengkriminalisasi suap yang berupa uang. Tetapi kalau untuk sexual favors ini kan bukan berupa uang, bukan berupa sesuatu yang tangible. Jadi seringkali tidak terjerat dalam undang-undang anti korupsi suatu negara. Terus ada juga kekhawatiran malah si korban itu akan dituntut balik karena dianggap dialah yang telah menyuap, bukan menjadi korban. Jadi ini beberapa alasan mengapa peristiwa atau tindak kejahatan sextortion ini tidak terungkap. Berikut. Nah, ada 2 tantangan. Satu tantangan kalau dari sudut pandang hukum anti korupsi, dan satu tantangan kalau kita menggunakan perspektif gender based. Tadi saya sudah singgung. Nanti Bu Albertina aku yakin akan menanggapi masalah ini lebih mendalam ya. Seringkali kasus ditolak karena tidak ada unsur uang, atau sekalipun suap yang berupa non financial itu diakui, para jaksa sama hakim seringkali tidak menginterpretasikan seks sebagai suatu keuntungan atau suatu benefit.
kalau dilihat dari perspektif kekerasan gender, seringkali kasus ini ditolak karena dianggap bahwa apabila ada terjadi kegiatan seksual itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang dipaksakan, tetapi ada unsur konsensual, saling setuju. Nah, juga apabila terjadi pelecehan seksual itu biasanya dalam konteks kepegawaian superior, atasan terhadap bawahan, tetapi tidak menanggapi pemerasan seksual apabila melibatkan public officer, public official yang mempunyai kekuasaan atas suatu layanan publik. Jadi ini dua tantangan yang saya harap nanti Ibu Albertina dan Mbak Yudi bisa menanggapi lebih mendalam. Juga seringkali ada yang juga beranggap bahwa ini sebetulnya bisa diatur dalam code of conduct kepegawaian, tapi apakah ini cukup? Ada yang juga bingung apakah ini suatu harus termasuk ranah pidana, administratif atau tidak. Jadi banyak orang yang rancu atau tidak tahu bagaimana menempatkan masalah sextortion ini. Nah, karena ada tantangan-tantangan ini, seringkali angka-angka kejadian tindak kejahatan seperti ini tak tercermin dari data-data statistik kejahatan yang ada pada kita. Next. Soal reporting mechanisms ya, selain tadi seandainya korban ini mengalami sextortion, seringkali reporting mechanismsnya tidak ada, atau seandainya ada sekalipun tidak gender sensitive atau kurang gender sensitive. Awareness campaigns mengenai reporting mechanism seandainya ada juga kurang. Tadi juga soal sulitnya mendapatkan bukti, sehingga orang kalau melaporkan sextortion juga pesimis bahwa akan ditindak. Seringkali kasus-kasus seperti ini aparat penegak hukum ya ada gender bias juga. Kurangnya koordinasi antar penegak hukum mengenai tindak kejahatan sextortion ini juga terjadi, dan terakhir juga whistleblowers tidak ada perlindungan yang memadai apabila mereka melaporkan kasus-kasus seperti ini. Next. Nah, Global Corruption Barometer ini berbeda dengan CPI, produk TI yang juga sangat ternama itu yang paling dikenal masyarakat. Ini GCB menarik karena menangkap pengalaman langsung yang dialami responden yang berkaitan dengan korupsi. Nah, Global Corruption Barometer tahun lalu itu untuk pertama kali mengangkat masalah sextortion. Padahal di lingkungan TI, Transparency International, masalah sextortion ini sudah lama dibicarakan, tetapi baru tahun 2019 kita angkat di dalam GCB. Tadi seperti yang disinggung oleh Belicia, suatu survei di Zimbabwe tahun lalu menunjukkan bahwa lebih dari setengah perempuan yang disurvei itu juga atau mengaku melaporkan telah menjadi korban dari sextortion ini untuk mendapatkan pekerjaan, pelayanan kesehatan atau sekolah untuk anak-anak mereka. Di Amerika Latin tinggi sekali. 71% orang menganggap bahwa beberapa kali mereka mengalami sextortion. Beda dengan di Middle East, itu 50%. 1 dari 5 orang mengalami sextortion sendiri atau pernah dengar ada orang yang mengalaminya saat memerlukan pelayanan publik. Jadi ini menunjukkan bahwa sextortion ini marak terjadi di mana-mana. Next. Tahun ini GCB kita difokuskan pada Asia. Nah, ini yang waktu itu saya terus terang terkejut bahwa Indonesia demikian tinggi
persentasenya yang disurvei 18% mengatakan mereka mengalaminya sendiri atau kenal seseorang yang telah mengalaminya. Saya bukan berasumsi, saya menganggap bahwa India masa lebih kurang daripada Indonesia. Tapi ini juga bisa berkaitan dengan keterbukaan informasi ya. Tidak terungkap saja. Persentasenya rendah belum tentu karena kasusnya itu rendah, tetapi mungkin saja karena informasinya terbatas. Tapi apapun alasannya bahwa Indonesia menempati urutan tertinggi dan jauh lebih tinggi daripada rata-rata regional, ini menuntut kita untuk melihat masalah ini lebih mendalam. Next. Nah ini terus aja, Bel. Ya ini sektor-sektor yang memperlihatkan atau menunjukkan bahwa kasus-kasus sextortion terjadi. Ini berdasarkan suatu kajian yang dilakukan Transparency International awal tahun ini bulan Maret, berjudul Breaking the Silence Around Sextortion. Jadi the links between power, sex, and corruption. Nah, kajian itu menunjukkan bahwa sextortion itu terjadi lintas sektor dan juga lintas negara. Bukan saja menjadikan perempuan dewasa sebagai korban, tetapi anak-anak pun juga menjadi korban. Nah, masalah sextortion ini akhir-akhir ini menjadi perhatian dunia karena ada kasus Harvey Weinstein. Itu juga classic case of sextortion itu. Dan dengan Me Too campaign juga menggarisbawahi betapa maraknya sextortion ini ada di masyarakat kita. Nah, ini saya akan memberi beberapa contoh yang bentuk sextortion di berbagai konteks. Next. Ini misalkan suatu report yang diadakan pada tahun 2017 itu yang khusus melihat masalah migrasi. Ada cerita bahwa seorang ayah melihat atau mengatakan bahwa anak perempuannya dipaksakan untuk melayani tentara-tentara meskipun sudah bayar suap yang kecil sekali, dan seorang bapak nunggu anaknya sejam sebelum anak itu dibebaskan. Seorang migrant man mengatakan bahwa ya kalau kita laki-laki kita bayar saja, tetapi kalau perempuan mereka harus bayar 2 kali lipat. Ini di konteks migrasi ya. Terus next, di tingkat di judiciary, di keadilan ini di Israel tahun lalu biasa ada seorang intern yang harus ujian bar exam, nggak akan diluluskan apabila tidak melayani si hakim ini. Ini terjadi di Israel. Ini juga di Peru. Seorang family judge bilang bahwa dia tidak bisa memenangkan suatu kasus soal perwalian anak lakinya kalau tidak melayaninya. Terus lanjut di polisi, pelaku PKS itu pekerja seksual di Peru dipaksa untuk menyogok polisi untuk ya menyogok polisi lah. Dan ini di Amerika pun terjadi, di California. Ada sejarah panjang bahwa polisi-polisi itu memeras kaum PKS ini. Lanjut di public sector employment di Afrika, suatu investigasi tahun 2014 menunjukkan bahwa
untuk mendapat pekerjaan di suatu rumah sakit, harus memberi sexual act untuk mendapatkan jabatan itu. Untuk kaum perempuan, kalau untuk mau naik pangkat atau mencari pekerjaan di Afrika Selatan, satu survei tahun 2013, 84% perempuan itu diperas secara seksual. Berikut education, di sektor pendidikan juga sampai-sampai ada istilah sexually transmitted grade. Anak-anak yang lulus gara-gara memberi atau dia melalui pemerasan seksual ini. Terus di Amerika juga school teacher in Alabama, yaitu murid-murid yang sulit atau yang kurang pintar itu bisa naik kelas apabila melayani dia. Saking ini sex for grades itu saking takutnya ya, murid-murid ini mereka kalau ke sekolah minta ditemani oleh pacar-pacarnya supaya mereka tidak diganggu oleh para gurunya. Kalau baca cerita-cerita ini benar-benar ini deh apa miris banget. Lanjut di refugee camps, ingat nggak tahun 2015 di Haiti bahwa UN officials itu telah menodai ratusan perempuan hanya untuk bisa mendapatkan basic services saja sebagai makanan, medicine, obat untuk anak-anaknya, ya untuk hal-hal kecil. Berikut basic services. Ini, aduh saya baca ini sedih banget untuk mendapatkan air bersih, he will sexually abuse me. Karena itu satu-satunya hal yang berharga yang saya miliki, hanya untuk mendapatkan layanan air bersih. Tanah, untuk mendapatkan hak tanah juga ada. Kita melakukan kajian tahun 2018, perempuan-perempuan yang memperjuangkan hak atas tanahnya di Zimbabwe itu yaitu diperas untuk bisa mendapatkan surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Jadi dari cerita-cerita ini kita ada beberapa temuan. Next, kecenderungannya adalah bahwa kaum perempuan menjadi sasaran pejabat lelaki korup lintas wilayah, lintas sektor. Kaum lelaki juga bisa sih menjadi korban sextortion, hanyalah kita tidak memiliki datanya, kita tidak memiliki informasinya. Terus ada norma-norma sosial yang seolah-olah menghargai atau menjagokan kaum pria kalau mereka menunjukkan keperkasaannya, sedangkan kaum perempuan itu justru yang korban malah menjadi disalahkan. Juga di banyak konteks kaum pria itu menempati jabatan-jabatan kekuasaan, sedangkan yang perempuan adalah yang membutuhkan tergantung pada pelayanan publik karena ya peran-peran tradisional gender yang kita ketahui. Terus tentunya yang rentan secara sosial ekonomi juga lebih mudah menjadi sasaran. Lanjut. Berdasarkan kajian-kajian yang terbatas ini, TI mengeluarkan berbagai rekomendasi di 3 bidang, yaitu soal legal framework sama awareness raising, rekomendasi soal reporting mechanisms, dan juga mengenai data riset. Legal framework kita temui bahwa masih perlu merumuskan suatu definisi dan kerangka hukum yang tepat untuk masalah sextortion ini. Juga perlu pelatihan khusus di antara para
APH ya, aparatur penegak hukum, supaya mereka sadar akan adanya sextortion dan hukum-hukum yang melawan sextortion. Juga sextortion ini sebaiknya menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan advokasi anti korupsi dan juga anti kekerasan seksual, supaya ada kerjasama yang lebih erat antara dua ranah ini. Awareness campaigns perlu ditingkatkan bahwa ini bukan sekedar pelecehan seksual, ini bukan masalah prostitusi, tetapi ini sextortion ini adalah suatu bentuk korupsi. Dan tentunya kalau seandainya ada keseimbangan, kesetaraan, keseimbangan gender dalam sektor-sektor yang dan kegiatan yang rawan sextortion itu akan sangat membantu. Next, di bidang reporting mechanisms, yaitu kita harus memperbaiki reporting mechanisms yang khusus menangani sextortion, kasus-kasus sextortion ini. Seringkali tidak ada sumber daya yang memadai untuk misalkan memberi dukungan layanan kesehatan psikis, finansial, dan layanan hukum lainnya. Harus ada juga mekanisme di mana para korban itu dilindungi dari pembalasan, retaliasi, aktivis-aktivis anti korupsi dan juga hak-hak perempuan itu perlu kerjasama lebih erat untuk melihat masalah ini. Dan bahasa yang kita gunakan dalam mencoba menangani korban-korban sextortion itu juga harus lebih sensitif terhadap biases yang mungkin kita miliki soal kekerasan seksual ini. Dan terakhir, data and research. Kita harus diakui data mengenai sextortion ini masih sangat minim. Orang yang memahami masalah ini juga masih kurang. Research mengenai ini juga kurang. Kita belum tahu ini dampak dari sextortion pada tingkat individu, organisasi, sosial, itu bagaimana, juga bagaimana dampaknya pada kerugian ekonomi kita bagaimana. Kita juga perlu lebih memahami modus sextortion itu bagaimana di sektor-sektor berbeda, caranya juga mungkin saja berbeda. Jadi itu mengenai sextortion berdasarkan research yang telah dilakukan TI. Ini masih pembicaraan yang awal untuk masalah yang sebetulnya sudah lama terjadi, terangkat melalui temuan kita di GCB tahun lalu dan juga tahun ini. Jadi itu saja pengantar saya mengenai sextortion. Semoga bermanfaat dan saya yakin Ibu Albertina dan Mbak Yudi bisa memperkaya introduksi atau pengenalan dasar mengenai sextortion ini. Terima kasih, Felicia. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Oke, thank you Mbak Ai untuk sharingnya dari berbagai cerita di sextortion di dunia internasional. Ternyata sebenarnya ini lagu lama begitu ya, cuma awareness masyarakat yang kayaknya masih harus ditingkatkan lagi terkait sextortion ini, karena kalau diingat-ingat sebenarnya sextortion di Indonesia tuh kurang terblow up oleh media kalau bisa saya bilang. Mungkin kita bisa gali lagi di sisi hukumnya. Mungkin Ibu Albertina sudah siap? Siap. Oke, saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Selamat siang ibu-ibu narasumber. Tenang sekali saya siang ini bisa bertemu dengan ibu-ibu di dalam forum diskusi ini. Terus terang aja mengenai masalah sextortion ini yang barusan disampaikan oleh Ibu Natalia merupakan suatu hal yang bagi saya ini sebenarnya sangat menarik sekali. Karena selama ini sepertinya hal yang satu ini sudah disampaikan juga bahwa kurang mendapat
perhatian, kalau saya katakan demikian ya, kurang mendapat perhatian, mungkin juga disebabkan karena kurang dipublikasikan, sehingga ini kurang begitu mendapat perhatian. Saya membuat beberapa slide ini sebenarnya hanya untuk pedoman, untuk bisa sebagai bahan diskusi kita pada siang hari ini. Untuk masalah pengertian sextortion ini saya ambil dari tadi sudah disampaikan oleh Ibu Natalia, yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual. Untuk mendapatkan keuntungan seksual dan seringkali terjadi sebagai imbalan atas layanan publik seperti layanan kesehatan atau pendidikan. Saya ambil dari slide tadi pengertian dari sextortion ini. Tapi nanti di dalam diskusi selanjutnya saya melihat bahwa pengertian yang ini mungkin ini pengertian yang masih sempit, karena nanti kalau kita melihat di dalam kasus ini mungkin akan menjadi pengertian yang lebih luas lagi karena ada berbagai kemungkinan yang akan terjadi dengan sextortion ini. Kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Tipikor, memang dalam Undang-Undang Tipikor ini tidak mengatur secara khusus, mengenai sextortion ini. Jadi secara khusus sama sekali dalam Undang-Undang Tipikor kita tidak mengatur. Lalu bagaimana? Seperti kita ketahui bahwa sudah ada beberapa perkara korupsi yang setelah dilakukan penyelidikan, kemudian di dalam kasus itu lalu ditemukan yang sementara ini dikatakan di dalam masyarakat itu sebagai gratifikasi seksual. Ya, selama ini dikatakan demikian, tapi nanti kita ke depan kita akan melihat apakah itu tepat disebut sebagai gratifikasi seksual. Nah, ada yang terjadi demikian itu dan dicap masyarakat sebagai gratifikasi seksual. Namun karena di dalam Undang-Undang Tipikor itu tidak mengatur, sehingga kalau saya melihat dari beberapa putusan hakim, ada kecenderungan bahwa hal yang demikian ini lalu dianggap sebagai keadaan yang memberatkan bagi si terdakwa pada waktu hakim menjatuhkan putusan. Begitu pula ada kecenderungan dari penuntut umum untuk menganggap ini sebagai suatu hal yang memberatkan pada waktu penuntut umum mengajukan suatu tuntutan pidana. Karena di dalam undang-undang tidak mengatur secara khusus. Ini kalau saya kaitkan dengan Tipikor. Tentu saja dengan tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus, lalu ini menjadi suatu tantangan. Tantangan kenapa? Tidak diatur oleh undang-undang. Sehingga apa yang harus dilakukan? Selama ini kita hanya mengenal atau hanya menggunakan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi kalau kita melihat di dalam KUHP ini adalah mengatur mengenai masalah perkosaan misalnya, atau pelecehan seksual. Tapi itu harus dilakukan oleh ada unsur paksaan di situ. Ada unsur paksaan di situ dan dia tidak menerima sesuatu sebagai imbalan. Jadi imbal jasanya itu tidak ada. Nah, ini sangat berbeda dengan kalau kita melihat di dalam definisi atau pengertian dari sextortion sendiri, bahwa di situ ada imbal jasa yang diterima oleh, bisa saya katakan, korban. Sehingga kalau kita menerapkan undang-undang apa yang ada di dalam KUHP, kita tidak akan sejauh sampai kepada imbal jasa yang diterima, kemudian dihubungkan pula dengan penyalahgunaan kekuasaan dari si terdakwa itu sendiri atau si pelaku itu sendiri. Kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga halnya sama. Hanya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau kita lihat di sini sudah ada perkembangan. Perkembangannya apa? Ada pemberatan kalau pelecehan seksual atau perkosaan itu dilakukan oleh orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak itu. Di situ ada pemberatan. Tapi ini hanya kalau korbannya anak-anak. Sementara kalau korbannya
orang bukan anak-anak lagi, dalam arti sudah berusia lebih 18 tahun, tidak bisa diterapkan undang-undang ini dan akan kembali lagi kepada KUHP. Yang KUHP ini mengatur secara umum, bukan hanya dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, tapi oleh siapa saja. Sehingga di sini tidak ada pemberatannya. Sehingga kalau kita lihat bahwa tantangan untuk sextortion ini, kalau menurut saya memang di Indonesia ini saat ini sangat berat tantangannya untuk kita mau mengatasinya atau mau menyelesaikan masalah ini sesuai dengan undang-undang kita yang ada sekarang ini. Dan saya sangat kaget setelah saya membaca tadi, memperhatikan yang disampaikan bahwa Indonesia rupanya di Asia itu nomor 1, 18%. Ya bisa kita dilihat itu 2 kali dari rata-rata yang ada di Asia. Meskipun mungkin saja data kita lebih lengkap, data di negara lain mungkin kurang lengkap. Namun demikian kalau dengan melihat data ini bagi saya ini suatu permasalahan atau suatu masalah yang sangat serius yang memang harus dicari solusinya yang paling baik. Seperti saya sampaikan tadi bahwa saat sekarang ini untuk perkara korupsi, untuk masalah sextortion ini dianggap sebagai satu gratifikasi. Jadi selanjutnya saya akan menampilkan dulu ini pengertian dari suatu gratifikasi. Di dalam Undang-Undang Tipikor, yaitu Undang-Undang 20/2001, pasal 12B, di dalam penjelasan sebenarnya yang menguraikan atau menjelaskan mengenai pengertian dari gratifikasi itu sendiri. Di mana pengertian dari gratifikasi itu sangat luas yaitu pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Baik diterima di dalam maupun di luar negeri dan seterusnya. Kalau saya melihat di sini dari pengertian luas ini, berarti gratifikasi yang ditafsirkan atau diuraikan di dalam Undang-Undang Tipikor, ini sepertinya sama dengan apa yang disampaikan pengertian dari sextortion itu sendiri, bahwa ini adalah merupakan suatu keuntungan. Ada sesuatu keuntungan, ada sesuatu yang diperoleh. Nah, sebelum saya lanjutkan ke masalah gratifikasi, untuk masuk ke gratifikasi seksual, saya ingin menyampaikan dulu bahwa pernah ada di dalam suatu perkara. Ini sudah kejadian yang sudah lama sekali, tahun 83, yaitu ini sebenarnya bukan mengenai sextortion, tapi ini sebenarnya masalah penipuan. Penipuan, janji kawin, jadi antara terdakwa dengan korban, atau pelaku dengan korban ini, pelaku sudah menjanjikan akan menikahi korban, kemudian diingkari oleh dia tidak jadi menikah dengan korban, sementara antara pelaku dan korban sudah melakukan hubungan seksual. Kemudian pihak korban ini melaporkan pelaku ini ke pengadilan, ke kepolisian, kemudian diproses lalu disidangkan dengan pasal antara lain pasal 378 penipuan. Nah, di dalam putusan pada waktu di tingkat pertama dinyatakan tidak terbukti, tapi di tingkat banding dinyatakan terbukti. Hakim di pengadilan tingkat banding pada waktu itu memperluas pengertian barang. Barang itu diperluas pengertiannya juga tidak terbatas hanya pada benda yang berwujud, tapi juga kepada yang tidak berwujud. Jadi diluaskan pengertiannya. Karena selama ini pengertian barang itu adalah berwujud. Lalu dipertimbangkan juga di dalam putusan itu bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan korban yang memberikan keuntungan.
memberikan keuntungan kepada terdakwa, dan terdakwa telah menerima suatu jasa dari korban. Ini pertimbangan di dalam putusan itu. Nah, di dalam putusan itu juga diuraikan bahwa, mohon maaf, kemaluan dari perempuan ini diartikan sebagai barang. Sehingga korban menyerahkan kehormatannya kepada terdakwa, itu disamakan dengan telah menyerahkan sesuatu benda atau barang. Ini putusan pengadilannya. Putusan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa masa sih ini, mohon maaf, kemaluan kok diartikan sebagai barang. Karena untuk memenuhi ketentuan barang di dalam pasal 378. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Medan ini sampai saat ini tidak menjadi jurisprudensi karena tidak diikuti oleh hakim-hakim yang lain. Nah, kalau kita melihat dari putusan ini kemudian lalu tidak menjadi jurisprudensi, bahkan sampai saat ini, ya setahu saya, Mahkamah Agung masih memegang suatu prinsip bahwa hubungan tadi itu tidak bisa diartikan sebagai barang, mohon maaf ini untuk perempuan, sehingga kalau kita melihat kepada definisi dari gratifikasi tadi, ini akan mengalami suatu kesulitan kalau kita menyampaikan atau menganggap bahwa sextortion ini sebagai gratifikasi seksual. Itu akan menjadi suatu hal yang sulit untuk pembuktian di persidangan. Nah, di samping itu juga kalau kita melihat dari undang-undang tipikor kita, undang-undang korupsi kita, gratifikasi itu kalau kita melaporkan kita menerima gratifikasi, ancaman pidana menjadi gugur. Sehingga kalau terjadi orang ini menerima gratifikasi dalam tanda petik gratifikasi seksual, tapi kalau dia melaporkan gugur ancaman itu. Sehingga ini saya pikir kalau menurut pendapat saya sulit untuk kita menerapkan gratifikasi itu untuk saat sekarang ini di dalam undang-undang tipikor kita. Lalu bagaimana peluang ke depan? Saya katakan bahwa peluang ke depan masih dimungkinkan saja kita mau tapi harus mengadakan atau membuat suatu peraturan tersendiri mengenai hal ini. Bisa saja masuk merupakan bagian dari undang-undang tipikor, tapi harus diatur tersendiri. Tidak bisa kita mengatakan bahwa kewajiban pelaporan gratifikasi ini harus diatur bahwa dikecualikan untuk hal yang seksual. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya lagi, kita bisa melihat bahwa di dalam kasus-kasus yang terjadi, bisa terjadi bahwa yang diberikan itu ya diberikan oleh orang lain, penyuap, atau bisa kita katakan penyuap atau pemberi hadiah, membayar pihak lain yang akan melakukan hubungan dengan, saya katakanlah, pelaku atau orang yang mempunyai kekuasaan itu. Bisa pihak lain yang melakukan itu. Dan ini sudah beberapa kali terjadi di dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi. Kemudian bisa juga diberikan oleh korban sendiri. Seperti mungkin tadi sudah banyak diuraikan oleh Ibu Natalia tadi. Diberikan oleh korban sendiri. Nah, kalau kita singgung ini mengenai masalah suap, kalau kita masukkan ke kategori suap, ini tidak bisa juga. Karena kalau suap adalah penyuap dan yang memberi suap, itu sama-sama dihukum. Padahal kalau kita lihat di sini, bahwa yang memberi ini sebenarnya adalah keterpaksaan untuk memberi. Kalau dia menyerahkan dirinya sendiri. Terpaksa untuk memberi. Tadi banyak disinggung oleh Ibu Natalia bahwa ini merupakan suatu pemerasan. Nah, kalau pemerasan di dalam Undang-Undang Tipikor ada, diatur pemerasan di dalam Undang-Undang Tipikor, tapi merupakan barang untuk menyerahkan sesuatu, barang lagi. Apakah hal
Mohon maaf yang tadi saya sampaikan itu jasa memberikan pelayanan seksual atau melakukan hubungan ini bisa kita kategorikan barang. Saya pikir akan sangat terlalu tidak, kalau menurut saya sendiri saya tidak setuju kalau itu kita katakan sebagai suatu barang. Dan saya juga tidak setuju kalau itu bisa kita katakan sebagai suatu jasa. Saya kurang sependapat ya kalau kita mengatakan, karena seperti seolah-olah itu sangat merendahkan kaum perempuan sebenarnya ya kalau kita mengatakan sebagai barang atau itu sebagai suatu jasa. Tapi ini mesti kita mengatur yang secara khusus. Sextortion itu kita hubungkan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, saya kaitkan lagi di berikutnya bahwa pengertian keuntungan itu, kalau kita atur dalam gratifikasi, keuntungan ini apa? Keuntungan sebagai apa? Kemudian berikutnya lagi keuntungan atau fasilitas yang diperoleh. Kita melihat di sini bahwa kalau kita katakan itu keuntungan, apakah itu kalau itu dilakukan oleh pihak ketiga, jadi ada yang membayar, kemudian pihak ketiga melakukan hubungan dengan yang mempunyai kekuasaan itu. Ini fasilitas apa yang diberikan oleh si penyuap ini kepada yang punya kekuasaan? Ada pihak ketiga yang melakukan hubungan. Apakah uang yang dia bayarkan kepada pihak ketiga ini kemudian melakukan hubungan itu yang kita katakan sebagai suatu fasilitas? Atau pelayanan yang diberikan oleh pihak ketiga ini yang bisa kita katakan sebagai suatu fasilitas? Nah, ini perlu juga harus diatur secara mendetail di dalam undang-undang itu atau di dalam peraturan itu. Karena kalau tidak diatur secara khusus atau secara mendetail, ini akan sulit untuk dihukum atau sulit untuk diproses sampai dengan saat sekarang ini. Akhir dari penyampaian saya bahwa saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Natalia bahwa kita perlu suatu peraturan yang mengatur khusus mengenai hal ini. Karena kita tidak bisa menyantolkan atau menggantungkan atau menafsirkan undang-undang tipikor yang ada. Karena itu saya pikir sampai saat ini sangat sulit untuk pembuktiannya. Hanya bisa sebagai pemberatan saja. Tapi seberapa untuk kita melakukan pemberatan itu? Dan seberapa hakim atau penuntut umum mau untuk melakukan itu? Ini juga menjadi suatu tanda tanya. Mungkin itu Mbak Belisia ya, sedikit penyampaian dari kami. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut, mungkin akan berkembang. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Albertina untuk penyampaiannya. Jujur waktu dengerin tadi saya kayak, aduh, agak terenyuh, bukan terenyuh, speechless saya sampai kayak, oh UU Tipikor ternyata nggak mengatur, bahkan kayak waktu, aduh, saya udah nggak bisa ngomong karena jujur saya sedih banget dengarnya waktu yang slide di mana mohon maaf kemaluan perempuan disebut barang itu, ya. Aduh sakit banget. Nah itulah. Aduh astaga. Oke, kita langsung saja ke Mbak Jody. Mbak Jody sudah siap? Oke, sip. Saya persilakan waktu dan tempat Mbak Jody. So, aku share screen ya berarti ya. Oh iya, boleh. Udah terlihatkah? Sudah, Mbak. Sudah. Terima kasih Belisia, Ibu Albertina dan Mbak Natali. Biasanya manggil Mbak Ai, jadi mau nyebut Natali jadi mikir dulu. Dua paparan ini kayak menekan perasaan gitu ya. Jadi kalau di sini, kalau kebetulan saya diminta untuk gimana publik melihat sextortion. Kalau saya sendiri merasa bahwa sebenarnya kita belum sadar gitu, bahkan mungkin belum tahu
waktu saya ditawarin untuk jadi pembicara ini, saya juga merasa bahwa apa ya yang gue tahu gitu ya, apa ya yang saya tahu tentang ini gitu. Meskipun saya pertama kali mendengar tentang sextortion ini di International Anti-Corruption Conference 2015 di Malaysia. Waktu itu International Association Women Judges itu punya sesi tentang sextortion. Sextortion among judges yang tadi diceritain sama Mbak Natalie. Waktu itu dengerinnya, oh iya ya ternyata ada ya, meskipun bingung-bingung gitu dan nggak merasa bahwa ada nggak ya kasusnya di Indonesia gitu ya. Tapi ternyata kemarin setelah dengerin hasil Global Corruption Barometer, terus Indonesia 18% dan ngehit tertinggi di Asia, itu langsung keliengan gitu. Langsung keliengan, ya Allah 5 tahun kemarin sama sekali bahkan saya nggak membuka percakapan tentang itu gitu. Jadi saya merasa bahwa saya sendiri nggak sensitif terhadap isu itu, padahal saya ada di gerakan ini gitu ya. Jadi nggak kepikir. Jadi kayak kemarin tuh waktu diminta menjadi langsung jadi baca-baca semua gitu. Dan makin sebenarnya kalau dibilang udah punya pemahaman yang yang pasti gitu sebenarnya enggak juga gitu. Tapi ini sesuatu yang rasanya memang perlu kita lebih sering untuk didiskusikan sambil mencari alternatif kita bisa apa gitu ya, karena tadi udah jelas perangkat hukumnya memang belum memungkinkan ke arah sana. Nah jadi makanya nih sextortionnya jadi kebalik karena mungkin kita semua tuh masih bingung. Nah kalau saya mungkin gampangnya gitu ya dari semua yang tadi disampaikan dan juga beberapa yang saya baca gitu ya, memahami sextortion dan korupsi gitu, karena sextortion kalau dilihat di dictionary itu ya kekerasan terhadap seks, tapi di dalam konteks korupsi paling gampang tuh saya mikirinnya adalah ketika seks menjadi mata uang atau alat tukar. Ya, jadi bukan uang lagi seperti tadi disampaikan oleh Mbak Ai, tetapi ketika seks atau tadi ada bilang bahwa karena ternyata seks itu satu-satunya yang berharga dari saya, tadi ada testimoni gitu, dan itulah yang menjadi mata uang yang bisa saya pertukarkan dengan mungkin segalon air ya yang tadi terjadi di banyak camp refugees. Nah, jadi ini yang menurut saya agak kalau ditanya itu sama nggak ya sama gratifikasi? Saya merasa ada samanya, tapi ada enggaknya gitu. Kenapa? Karena kalau kita bilang bahwa ini tadi juga disampaikan sama Mbak Ai, untuk memenuhi dianggap sebagai sextortion, ada 3 kondisi ini yang perlu dikenali gitu ya, bahwa oh ini sextortion gitu. 1, penyalahgunaan otoritas. 2, ada pertukaran ya, quid pro quo itu, dan pemaksaan psikologis. Nah, tadi juga disampaikan oleh Ibu Albertina bahwa kalau gratifikasi mungkin nggak memenuhi unsur kedua dan ketiga, gitu ya, karena dia menggunakan orang lain untuk melayani orang yang mau disuap atau orang yang diberikan gratifikasi, gitu ya. Jadi bisa jadi nggak ada pemaksaan terhadap yang memberikan pelayanan itu gitu ya. Meskipun mungkin ada pemaksaan karena permintaan dari yang memberikan servis itu gitu. Tapi apakah itu sextortion? Apakah bisa dikenakan juga sextortion? Saya masih bingung gitu ya. Jadi antara gratifikasi seksual sama sextortion saya merasa ada bedanya karena ada unsur yang tidak terpenuhi dari 3 yang dominan gitu ya. 3 yang dominan ini ada yang tidak dipenuhi di dalam gratifikasi seks gitu. Nah, kalau tadi Mbak Ai, ini saya ambil dari toolkitnya International Association Women Judges. Ini adalah contoh-contoh bagaimana dia terpenuhi unsur power, penyalahgunaan power, juga pertukaran, dan kemudian korbannya gitu ya.
Nah, di sini misalnya kayak hakim dengan pengungsi. Kemudian ada suaka yang diberi. Saya akan memberikan suaka kalau kita berhubungan seksual misalnya gitu. Kemudian guru yang tadi disebutkan juga sama Mbak Ai untuk nilainya bagus atau naik kelas. Kemudian polisi misalnya kena tilang gitu ya. Saya nggak akan menilang kamu kalau kamu gini. Ini bentuknya banyak sekali expose dada gitu ya. Kemudian di dalam instansi pemerintah atau bahkan juga mungkin nggak cuma instansi pemerintah sih sebenarnya, juga swasta gitu ya, misalnya saya akan promosi kalau kamu nemenin saya tidur misalnya. Dan ini juga sebenarnya terjadi, saya lupa ya kasusnya, jadi karena lagi baca-baca jadi recall semua gitu ya. Kasusnya yang ada pegawai, ini kayaknya di instansi pemerintah ya, saya lupa, tapi saya masih ingat kasus itu, ketika dia dijanjikan akan menjadi sekretarisnya atau asprinya, kemudian dia dengan alasan alasan ngukur baju gitu ya, alasan ngukur baju, kemudian si atasannya ini mulai melakukan perabaan secara fisik gitu. Dan memang yang tadi juga disampaikan, korbannya ini nggak mau cerita gitu, karena dia takut kehilangan kesempatan untuk promosi gitu ya. Nah, tapi kan itu juga yang muncul kemudian adalah pelecehan seksual. Jadi nggak melihat ada ancaman atau hubungan relasi kuasa karena ada pertukaran yang tadi persyaratan nomor 2 gitu ya, pertukaran kekuasaan dengan posisi yang dijanjikan. Kemudian juga pegawai pemerintah misalnya untuk imigran tadi juga sudah disebutkan mengenai mengenai izin kerja gitu. Kemarin terus terang kemarin SPAK juga kemarin ini kita menyoroti misalnya juga perkawinan anak gitu ya. Juga selain perkawinan anak juga tindak human trafficking. Human trafficking itu mungkin disinyalir ada sextortion juga gitu. Meskipun yang pasti ada praktek korupsi di situ. Termasuk perkawinan anak juga ada praktek korupsi. Dan selama ini mungkin kita juga nggak memperhatikan. Nah, SPAK memang memperhatikan perkawinan anak karena dia banyak sekali pemalsuan dokumen yang berujungnya juga sebenarnya sama. Kalau terhadap perempuan ada dampak-dampak yang sangat khas terhadap perempuan. Gitu. Begitu juga perkawinan anak. Dan kemarin kita melakukan diskusi dengan pemerintah Kota Makassar, juga baru menyadari bahwa sebenarnya mungkin kita bisa mencegah perkawinan anak, bisa mencegah human trafficking bila ada atau kita mengangkat potret praktek korupsi yang terjadi di situ, gitu ya. Nah ini makanya rasanya, kenapa nggak kepikir ya sextortion ini gitu. Padahal 5 tahun yang lalu udah tahu informasinya. Nah, bagaimana di Indonesia kalau 18% lebih dari yang 8% rata-rata, itu tentunya pasti banyak. Tapi memang pastinya kita nggak mendokumentasikan. Contoh yang terbaru, mungkin yang paling baru, itu adalah ketika ada kejadian di Bandara Soekarno-Hatta, ketika ada orang, kalau nggak salah dari Pematang Siantar, dia mau pulang ke Medan, kan dia harus rapid. Ya. Kemudian oleh petugas kesehatan yang bertugas di situ, itu terjadi sextortion sebenarnya, karena pertama dia dipalsukan hasilnya dengan dibilang positif. Terus selain dia diminta membayar 1,4, dia juga dilecehkan ya. Kalau yang saya baca di rekonstruksinya tuh bahkan terjadi 2 kali pelecehan. Nah, ini adalah dengan imbalan bahwa rapidnya itu akan dibikin negatif kalau dia memberikan uang 1,4 juta dan membiarkan pelecehan itu gitu.
Kemudian yang terjadi juga sama pelajar di Kota Malang ketika dia ketangkep ada apa sih, biasanya ada operasi lilin atau operasi apa gitu, ternyata dia nggak pakai helm ya. Jadi ini dia diboncengin sama temennya laki-laki, kemudian dia dua-duanya ditangkep, dibawa ke Polantas gitu ya, dibawa ke Polsek. Nah di situ terjadilah proses pemaksaan, di mana misalnya kayak yang laki-laki itu diminta untuk cari bantuan, tapi teman perempuannya harus ditinggal, gitu ya. Dan diminta untuk membayar sejumlah Rp300.000. Nah, hal-hal ini pasti banyak yang terjadi. Hanya memang ya sekali lagi memang tidak terdokumentasikan gitu ya. Saya juga sempat baca ada studi kasus tentang pelecehan seksual di tempat kerja. Ini studi kasus di kantor Satpol PP. Satpol PP di satu provinsi di sini, di Provinsi Jakarta ya. Nah, di situ dilaporkan bahwa memang kan yang kerja di situ banyak sekali, lebih banyak laki-laki ya, tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan. Dan ternyata di hasil studi itu bilang bahwa 65% perempuan dari yang jumlahnya terbatas itu mengalami pelecehan seksual. Dan kalau dibaca-baca lagi, beberapa di antaranya itu mengarah kepada sextortion. Nah, di sini membuktikan bahwa sebenarnya banyak banget ya yang terjadi gitu. Kalau sampai 18% pastinya banyak. Dan memang mengejutkan bahwa kita di atas India, di atas Bangladesh yang kita berpikir bahwa kita lebih baik gitu dari kondisi negara-negara ini gitu. Nah, ini yang luput dari penglihatan kita ya. Bahkan maksudnya aktivis-aktivis anti korupsi terutama yang perempuan itu nggak, saya deh gitu, bener-bener nggak kepikir gitu, nggak kepikir bahwa ada ini di sekitar kita gitu. Nah, wanita dan perempuan dan anak perempuan itu memang udah pasti menjadi victim yang lebih banyak. Dan yang menyebabkan ini menjadi vulnerable itu sebenarnya kemiskinan nomor satu. Tadi udah dijelaskan juga, meskipun kemiskinan bukan satu-satunya. Kayak misalnya sekolah belum tentu yang untuk naik kelas atau untuk nilai bagus belum tentu karena kemiskinan gitu ya. Bisa jadi ya bisa jadi misalnya karena lingkungan menuntut anak pintar itu nilainya tinggi misalnya gitu ya. Itu kan yang tadi Mbak Natali bilang, banyak sekali faktor yang mempengaruhi hal-hal seperti ini gitu. Kenapa kemiskinan kemudian banyak perempuan miskin itu ternyata juga lebih banyak daripada laki-laki miskin. Misalnya salah satunya adalah misalnya fenomena bagaimana ini sejalan dengan mungkin kasus perceraian jadinya gitu. Perempuan terutama yang di desa-desa mengalami perceraian, tidak punya skill, ditinggal tanpa dukungan mantan suami, sudah pasti menyebabkan kemiskinan bagi si perempuan, dan kemudian ada penelantaran juga gitu ya. Jadi memang di situ menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Kemudian tadi juga sudah disampaikan ada asimetri kekuatan sosial, di mana kita aja sekarang kuota 30% anggota dewan misalnya sebagai affirmative action sulit banget terpenuhi gitu. Nah ini yang menimbulkan kita masih juga nggak bisa pungkiri bahwa memang laki-laki itu masih menempati posisi-posisi dengan kekuasaan yang tinggi yang membuat norma sosial kemudian mengizinkan tanda kutip gitu ya, kayak oh ya laki-laki emang begitu, perempuan itu emang begini gitu kan ya. Itu bisa terjadi gitu. Sama seperti nggak usah jauh-jauh kalau kita ngelihat pembicara gitu ya, pembicara dalam satu seminar, kita sering masih protes bahwa ini kok nggak ada perempuan yang jadi narasumber misalnya gitu ya. Padahal banyak perempuan-perempuan hebat yang juga bisa berbicara. Nah itu adalah asimetri kekuatan sosial, bahkan secara luas
itu terjadi. Kemudian dalam hal ekonomi dan bisnis, ternyata data menunjukkan bahwa perempuan di sektor informal atau UMKM itu jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Dan sektor informal ini memang sangat rentan juga terhadap hal-hal yang terkait dengan korupsi dan terutama adanya pertukaran seks di sini yang menyangkut tadi sudah disebutkan di atas adalah mengenai perizinan dan sebagainya. Hal-hal seperti ini yang memang membuat atau diaminkan gitu, kenapa perempuan dan anak perempuan kemudian menjadi sasaran yang tidak proporsional dibandingkan dengan laki-laki. Dampaknya apa? Udah pasti kalau dampaknya pasti akan ada dampak fisik dan mental. Bahkan yang paling gampang kalau secara fisik sering sekali muncul misalnya kayak psikosomatis gitu ya, setelah mengalami sextortion itu gitu. Kulitnya gatel-gatel, tiba-tiba bisa mah mendadak karena ada sesuatu yang terasosiasi dengan tempat kejadian gitu ya. Bahkan bisa jadi secara mental itu juga kan dia akan menjadi depresi. Kalau saya baca ada beberapa yang kemudian mengakhirinya dengan bunuh diri karena memang nggak bisa secara mental dia tidak sanggup menanggung beban berat itu sendiri. Dia nggak bisa cerita ke orang lain karena begitu cerita pasti kemudian masa iya, jangan-jangan suka sama suka, itu kan menekan ya, apalagi kalau itu kemudian komennya datang dari perempuan juga gitu. Kadang-kadang kita juga sering menganggap itu bercanda, tapi untuk orang-orang dalam kondisi fragile seperti ini, bercandaan itu bisa menjadi pushing factor untuk dia suicide. Itu yang dampak yang sangat luar biasa dari hal-hal ini. Meskipun bukan cuma sextortion, secara keseluruhan kekerasan modelnya seperti ini. Konsekuensi sosial udah pasti ada ya, apalagi kalau kemudian dia bercerita gitu, ada pengucilan dan seterusnya. Ekonomi ternyata kalau kita benar-benar hitung dampak ekonomi dihitung gitu ya, seringkali perempuan begitu dia melaporkan dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Posisi yang lebih baik tentunya identik dengan gaji yang lebih baik. Ya. Nah, kehilangan kesempatan ini kalau dikalkulasi tentunya itu menjadi dampak ekonomi dari kejadian ini ya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan promosi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang multiplier efeknya tentunya sangat mengerikan. Mbak Jody, sorry 5 menit lagi ya. Yes. Thank you. Nah, tidak semua, yang perlu diingat, tidak semua kekerasan pada perempuan adalah korupsi, tapi tidak semua manifestasi korupsi itu kekerasan pada perempuan. Jadi emang mesti melihat pada tiga kriteria yang tadi disebutkan di atas. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Karena kalau kita nunggu aturannya, tentunya udah terlalu banyak korbannya, gitu ya. Oleh karena itu, kita nih, terutama perempuan, itu memang harus memilih antara kita diam aja, membiarkan banyak korban, atau kita mengambil peran menjadi memberdayakan diri kita untuk dalam pemahaman sextortion ini dan kemudian menyuarakannya. Kalau International Association Women Judges itu melakukannya campaign dengan naming, jadi menyebutkan siapa, kemudian shaming, mempermalukan untuk mengakhiri sextortion. Saya rasa ini adalah satu tindakan proaktif untuk menyadarkan bahwa perempuan
itu perlu memahami dan ada peluang meskipun sekecil apapun yang tadi Ibu Albertina bilang harus disendirikan nih yang mengandung unsur seksual gitu ya. Semoga dengan peran kita yang proaktif dan inisiatif ini bisa memunculkan satu kasus yang bisa menarik perhatian. Karena kalau enggak kita diam terus dan korbannya makin banyak gitu. Enggak cuma perempuan dewasa tapi anak-anak perempuan kita itu sebenarnya juga terancam. Jadi kalau kita bisa punya kasus yang yang luar biasa dan itu bisa dimunculkan, mudah-mudahan itu bisa menarik perhatian para penegak hukum atau pengambil keputusan di negara ini mulai serius memperhatikan. Dan berdasarkan pengalaman dari gerakan saya Perempuan Anti Korupsi, saya kok agak yakin kalau kita bisa memulai ini bersama-sama. Itu saja, Beli, terima kasih. Mudah-mudahan nggak ngaco-ngaco amat yang disampaikan, karena sebenarnya masih benar nggak ya gitu. Tapi mencoba untuk mengkonstruksikan kebingungan yang ada dalam kepala dalam slide-slide tadi. Terima kasih. Enggak, Mbak. Makasih ya Mbak Judy untuk paparannya. Kita masuk ke sesi diskusi mungkin. Sebentar. Ada pesan dari Mas Dadang. Mas Dadang silakan. Boleh, monggo langsung. Mbak Beli, saya mohon waktu untuk menanggapi. Monggo silakan Mas Dadang. Oke, terima kasih. Nggak ada yang berani ya sama Mas Dadang. Ya, langsung mundur saya. Terima kasih. Paparannya keren semua, Mbak Ai, Bu Albertina, dan Mbak Yudi. Ada beberapa catatan, tanggapan lah ya. Saya sebetulnya optimis dengan Undang-Undang Tipikor kita untuk bisa menjerat praktek pemerasan yang berbasis seks ini. Saya akan kutip pasal 12 lah, huruf E, Undang-Undang Tipikor, itu pemerasan. Nah, kalau saya lihat di apa yang dipaparkan Mbak Ai tadi, sextortion itu kan unsurnya sebetulnya kalau menurut saya itu ada rape-nya. Ada rape, perkosaan. Ada pemerasan, dan unsur pelakunya penyelenggara negara atau pejabat publik. Jadi dalam situasi ini pasti ada paksaan karena ada power relation yang timpang. Ya. Nah, kalau di pasal 12 huruf E itu kan dipaksa untuk apa? Untuk memberikan sesuatu, salah satunya. Kata sesuatu ini masih umum. Tidak harus barang, tidak harus apa gitu ya. Di belakangnya memang ada uang, macam-macam gitu ya. Tetapi menurut saya perlu ada satu ulasan terutama yang lebih komprehensif di pasal 12 huruf E ini. Bagaimana ini diturunkan ke dalam pengertian sextortion. Kalau menurut saya sih sudah masuk ini barang, gitu ya, bisa diterapkan. Oleh karena itu sebetulnya setelah dari kerangka hukumnya kalau menurut saya sudah oke, apa yang dilakukan ke depan? Menurut saya, PI, KPK, mungkin kampus atau SPAT itu mempelopori satu studi untuk mengembangkan satu database tentang sextortion ini. Sambil kita membangun definisi yang lebih komprehensif lagi dengan melihat realitas di masyarakat. Nah, data di GCB kalau menurut saya, karena ini sifatnya terkait dengan seks gitu ya, kejahatan terhadap seks, data yang ada di GCB itu pasti hanya di ujung-ujung di puncak-puncak gunung es saja. Pasti banyak yang tidak akan bicara di situ. Karena ada pasti silent victim itu. Itu yang pertama. Saya mau merujuk, saya pernah bergabung dalam satu studi dengan teman-teman LBH Jakarta ini, untuk menyusun yang namanya indeks persepsi penyiksaan dan toleransi penyiksaan. Di sini khususnya
praktek itu yang terjadi di dalam proses penegakan hukum, mulai dari penangkapan oleh polisi sampai di lapas. Kita akan terkejut kalau melihat data itu. Ini data tahun 2012. Saya dengan tim LBH pernah mempresentasikan ini di Mabes Polri, dan banyak Kapolda yang marah karena waktu itu seluruh Kapolda ngumpul di situ. Karena polisi yang paling tinggi. Ya. Maksud saya, dalam proses penegakan hukum pun seperti itu situasinya. Karena di basis riset ini adalah Konvensi Anti Penyiksaan PBB. Di mana pengertian penyiksaan itu fisik, psikis, dan seksual. Itu terjadi di semua level. Di semua level. Dengan gradasi yang berbeda-beda. Saya membayangkan ada kesulitan juga karena indeks yang lain dari indeks persepsi penyiksaan ada juga indeks toleransi. Toleransi aparat penegak hukum terhadap praktek penyiksaan itu cukup tinggi. Menganggap hal yang biasa, lazim gitu ya. Ini tantangan kita. Jadi tugasnya Mbak Yudi berat ini. Untuk pertama mengangkat isu ini menjadi pemahaman publik gitu ya. Dan komunitas penegak hukum ini yang menjadi tantangan. Mereka menurut saya yang paling penting supaya kalau mereka sendiri sudah aware, sudah paham, sudah mengapresiasi tindakan-tindakan yang tidak melakukan itu, mereka baru kacamatanya baru jelas nih untuk melihat sextortion ini. Ya. Jadi itu saja. Kalau saya masih optimis ya, sextortion ini bisa dijerat, tinggal case building kalau sudah ada. Bikin kasus. Mungkin kalau KPK bisa mempelopor ini bagus. Beli, aku boleh langsung nanya nggak sih sama Mas Dadang? Mungkin aku bacain pertanyaan satu dulu ya Mbak Judi ya. Jadi kalian diskusinya. Nggak apa-apa. Justru ini forum untuk belajar bersama Mbak. Saya mau berhenti di sini biar nggak ditanya-tanya lagi sama Mbak Judi. Oke Mas Dadang, terima kasih Mas Dadang untuk tanggapannya. Sebelum narasumber ingin menanggapi kembali Mas Dadang, saya bacakan dulu satu pertanyaan, kemudian silakan narasumber untuk menanggapi sekaligus menjawab. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Bernadetta Haryanti. Izin bertanya, apakah tidak mungkin ketika terjadi sextortion ini, gratifikasi seksual ini karena tidak dapat dikategorikan barang? Apakah mungkin kalau dikategorikan sebagai jasa atau servis? Seperti itu. Mungkin nanti bisa dijawab oleh para narasumber. Mungkin saya langsung serahkan ke Mbak Judi untuk tadi merespon Mas Dadang, sekaligus menjawab tadi pertanyaan untuk narasumber Mbak Ai atau Bu Albertina nanti. Silakan. Ini saya dulu ya? Monggo Mbak, monggo. Mas Dadang sama Mbak Ai sih sebenarnya ini aku jadi nanya. Oke. Dalam rangka mensosialisasikan tentang ini gitu, apakah TI bisa memfasilitasi dengan IAWJ ya Mbak? Mbak? Kalau itu Mbak Atalia, saya bukan orang TI ya. Oh iya, ya maaf lupa. Mbak Ai berarti. Maksudnya itu menjadi komponen. Terutama kalau kita mau bicara dengan aparat penegak hukum ya. Ya. Ya, nggak bisa saja. Ya silakan Dadang, kamu duluan. Sudah Mbak Ai, silakan. Silakan Mbak Ai. Ini siapa nih bicara dulu? Mbak Ai, silakan. Monggo, atau ada mau merespon? Baik, halo. Oh, terputus sepertinya. Enggak, ini ya ini kan TI. Oh, oke. Kamu sign swap. Halo, baik. Can you hear me? Putus-putus, Mbak. Halo. Oh, oke. Mungkin Ibu Albertina yang paling jawab itu boleh. Pertanyaan tadi. Monggo. Bu Albertina. Ya, terima kasih. Menarik sekali yang disampaikan oleh
Pak Dadang, yaitu mengambil dari pasal 12 huruf E. 12 huruf E ini jelas pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu. Nah, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Jadi diambil di sini adalah memberikan sesuatu. Sepemahaman saya, setahu saya, sampai dengan saat ini, di dalam penerapan aturan-aturan dalam ketentuan Undang-Undang Tipikor ini, dikatakan sesuatu ini dalam konteks sesuatu ini mempunyai nilai ekonomis. Jadi sesuatu itu ada nilai ekonomisnya. Nah, ini yang makanya tadi saya sampaikan di dalam paparan saya mengenai putusan Pengadilan Tinggi Medan tadi. Apakah pelayanan yang diberikan oleh seorang perempuan atau mohon maaf hubungan seksual yang dilakukan itu bisa kita katakan mempunyai nilai ekonomis? Kalau kita katakan ini punya nilai ekonomis, apa lalu ini sepertinya menjadi suatu komoditi yang sebenarnya menurut pemikiran saya tidak itu bukan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, karena itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dinilai kalau menurut saya. Sehingga kalau kita menerapkan pasal 12E ini, ya kita harus menganggap bahwa sesuatu itu adalah hubungan itu atau hubungan seksual itu punya suatu nilai ekonomis yang diberikan oleh si perempuan ini. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita katakan bahwa oke lah, itu misalnya memberikan sesuatu, lalu kita sampai ke sana. Sesuatu yang diberikan itu merupakan suatu jasa atau servis yang diberikan ini. Itu merupakan jasa atau merupakan servis atau apa? Ini dikaitkan lagi yang disampaikan oleh Mbak Yuni tadi. Lalu kalau kita katakan itu sebagai suatu jasa, apa iya perempuan itu pelayanannya itu dianggap sebagai suatu jasa atau servis? Karena kalau saya berpikir dengan menganggap itu sebagai suatu jasa atau servis malah justru merendahkan kaum perempuan itu sendiri. Lalu berikutnya lagi, kalau kita katakan itu jasa atau servis, sebatas mana jasa yang diberikan itu? Atau hanya dengan pegang-pegang saja atau sampai terjadi hubungan atau sebatas apa? Karena kalau kita berbicara pembuktian masalah hukum, itu harus konkret. Makanya saya punya kecenderungan seperti disampaikan Ibu Natalia tadi bahwa memang perlu sextortion ini kita angkat ke permukaan, lebih dipublikasikan lagi di media sehingga ada perhatian dari pemerintah, ada perhatian dari legislator. Sehingga paling tidak perlu kita harus membuat suatu undang-undang yang baru, tapi undang-undang yang ada ditambahkan pasalnya. Itu saja sudah baik. Dan kita mengangkat itu dengan istilah, ya bisa kita terjemahkan kepada istilah Indonesianya, mungkin itu menurut suatu kegiatan seksual atau bagaimana. Tapi kita tidak membuat suatu tafsiran bahwa sextortion ini lalu kita nafsirkan kemana-mana yang pada akhirnya kalau saya lihat akan merendahkan kaum perempuan itu sendiri, karena menganggap yang yaitu tadi menganggap hubungan itu sebagai suatu jasa, menganggap hubungan itu sebagai suatu servis, atau menganggap hubungan itu sebagai sesuatu yang punya nilai ekonomis misalnya. Ya. Kalau kita mengatakan nilai ekonomis harus bisa dinilai. Ya. Itu berapa nilainya? Nah, kalau menurut saya justru itu tidak bisa dinilai. Ya. Tak ternilai lah itu, tidak bisa. Karena sangat bernilai. Ternilai. Itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Boleh saya tanggapi, Beli? Monggo, Mbak Ai, silakan. Menarik sekali, Ibu Albertina. Saya juga pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan dan juga Mbak Yudi itu memang itulah peliknya. Sesuatunya bagi saya itu adalah bukan tindakan seksualnya, sesuatunya bagi saya itu adalah jiwa raga si perempuan itu. Dalam hubungan ini si perempuan, si korban
menggunakan jadi jiwa dan juga raganya dijadikan komoditi. Ya. Dan komoditas itu ternyata ada nilai ekonomisnya karena imbalan yang diberikan itu yang ada nilai ekonomisnya. Misalkan izinnya kayak diplomanya kayak kenaikan promosi itu kan ada nilai ekonomisnya. Jadi badan, jiwa, raga perempuan sudah dijadikan komoditi yang ternyata ada nilai ekonomisnya berupa nilai jasa atau imbalan yang diberikan. Jadi bukan hubungan seksualnya yang sesuatunya, tetapi jiwa dan raga si korban itu. Dan yang penting tadi Mas Dana juga mengatakan ada unsur asymmetrical power relations. Ini bukan hubungan ekonomi sosial yang asimetris. Ini kekuasaan, hubungan kekuasaan yang asimetris. Itu yang penting. Dan juga sextortion tidak harus melibatkan pejabat publik seperti yang dikatakan Mas Dadang. Bisa terjadi di sektor swasta, di mana saja, di guru TK, siapa saja. Jadi tapi dimanapun dengan siapapun pasti ada hubungan asimetris kekuasaan itu. Nah, saya nggak tahu apakah itu sudah tertangkap di pasal 12 yang tadi disampaikan Mas Dadang. Kita sebagai perempuan memang berat sekali harus menerima bahwa ternyata kita perempuan, badan kita itu oleh sementara orang memang dipandang sekedar sebagai barang atau alat pemuasan, komoditi. Tetapi sepanjang sejarah memang kita perempuan seringkali menggunakan atau digunakan atau dimanfaatkan sebagai barang. Kita kaum feminis sudah membahas ini sudah lama sekali. Prostitusi itu kan juga kita menjual jiwa dan raga kita, dan itu dimanfaatkan oleh orang. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana melihat masalah ini secara gamblang itu kalau dirancukan benderang. Kalau dirancukan dengan masalah moral, etika, itu menjadi begitu rumit. Padahal sebetulnya kita perempuan dalam konteks ini memang direndahkan. Dan itu yang harus kita tanggapi. Dalam sextortion ini perempuan memang direndahkan kita. Dan itu saja sudah merupakan suatu crime. Menurut saya. Memang betul kita harus mengangkat masalah ini ke permukaan supaya ini bukan sekedar pelecehan seksual, ini adalah abuse of authority, quid pro quo, pejabat publik, dan bukan pejabat publik tetapi hubungan asimetris kekuasaan itu. Tanggapan saya siang-siang hari ini. Tambah Thank you, Mbak Ai. Yang siang yang tiba-tiba mendung. Mungkin ada yang mau menanggapi kembali atau ada pertanyaan, saya persilakan para partisipan untuk bertanya, bisa langsung. Izin, Mbak Moderator. Iya, Bu Albertina. Izin kalau bisa kami menanggapi sedikit atau melanjutkan sedikit bahwa saya sependapat atau sepakat dengan disampaikan Bu Natalia tadi bahwa seorang perempuan itu memberikan jiwa raganya, itu kan bukan barang, tidak bisa dinilai. Sementara di pasal 12E
sesuatu itu adalah yang diberikan oleh si perempuan itu. Makanya tadi saya katakan tidak bisa kita kenakan di pasal 12E. Sementara imbalan yang diterima itulah yang menjadi komoditi atau menjadi barang. Misalnya izin, misalnya surat lain-lainnya, itu yang merupakan barang. Sementara sesuatunya itu bukan barang yang diberikan oleh perempuan tadi. Kemudian memang sekarang ini kalau kita lihat, kasus-kasus yang bisa kita kategorikan sebagai sex torsion ini dibawa ke area pelecehan seksual. Seperti hanya belum lama ini kasus di bandara. Kasus di bandara yang dia harus melakukan terjadi pelecehan seksual, kemudian akhirnya dia harus membayar dan sebagainya, lalu dia bisa memperoleh hasil tes yang rapid test yang negatif atau non reaktif, itu dibawa kepada pelecehan seksual. Yang sementara ini bisa dibuktikan dengan pelecehan seksual. Tapi ini hanya secara umum. Siapapun bisa melakukan itu. Siapapun bisa dihukum dengan pasal itu. Nah, makanya menurut pemikiran saya, kalau demikian ini seharusnya ini ada pemberatan juga kalau itu memang pelecehan seksual dan dilakukan oleh orang yang punya kuasa atau punya kekuasaan. Seharusnya di situ ada pemberatannya. Harus dihukum lebih berat. Karena jabatan dia itu atau karena kekuasaan yang dia miliki itu. Jadi bukan karena dia yang tidak punya kekuasaan, harus dibedakan antara tidak punya kekuasaan dengan yang punya kekuasaan atau jabatan. Sehingga mungkin untuk sementara ini akan bisa mengatasi pemberatan untuk sex torsion ini. Sambil menunggu aturan yang jelas mengenai hal ini. Mungkin itu aja sedikit tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Albertina. Mungkin ada tanggapan yang lainnya? Dari partisipan mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada para narasumber pada hari ini? Saya lihat ada Bu Meiling. Bu Meiling biasanya sangat kritis nih. Bu Meiling silahkan mungkin ingin menyampaikan tanggapan atau pendapatnya. Saya maaf ya, saya tadi ada tamu jadi tidak bisa terus ikut. Terima kasih Bu Aik sama Bu Albertina. Saya sangat menyesal tidak bisa mengikuti terus. Tapi senang sekali saya masih dapat dengar awalnya. Satu masalah dengan hukum, dan hukum kita saya rasakan terus ya, itu yang membuat kan laki-laki. Ya. Dan terasa sekali maskulinitas dalam hukum. Walaupun sepertinya dikatakan, itu kan gender neutral. Tidak ada gender neutral. Karena perempuan tidak ada diperhitungkan bahwa ada perempuan yang diuntungkan apa dirugikan dalam hukum. Di kita ya terutama saya bicarakan di tempat lain ada juga yang masih begitu. Nah, bagaimana kita bisa merubah ini? Karena Aik tadi kan bilang ya nanti data. Tetapi data memang Aik benar sekali perlu definisi dulu. Apa sih itu sex torsion? Ya. Memang harus ada hubungan antara kekuatan. Yang satu lebih kuasa daripada yang si korban itu. Terlebih saya belum lama ini dengar dari pembantu saya yang dia datang dari desa dari daerah perdesaan. Dia bilang, "Bu, kalau saya kan sudah nikah umur 14 tahun." Karena kita kalau di perdesaan pendidikan gurunya tuh itu kan yang ada hanya laki. Itu hampir semua perempuan sudah dikerjain. Kalau sudah, bagaimana kalau dia hamil, maka semua setuju sudahlah dikawinkan. Ayahnya juga maunya dikawinkan supaya dia tidak lagi tanggung jawab. Ya. Itu sekali lagi, semasyarakat tuh banyak sekali maskulinitas dalam ya kekuasaan dan kekuatan. Sekarang bagaimana kita bisa
lebih mengedepankan bahwa di masyarakat ini ada laki, ada perempuan. Dan bagaimana perempuan lebih sering dalam kedudukan lemah. Karena secara sosial dia lemah. Hukum perkawinan kita kan juga laki yang jadi kepala rumah tangga. Perempuan nggak bisa. Minimal aparat kita pun tidak bisa. Saya mengalami sendiri. Almarhum suami saya orang asing. Waktu dia menjadi permanent resident, dia perlu kakak. Saya bilang, saya ada kakak, masukkan saja di kakak saya. Oh, tidak bisa, Bu. Karena beliau laki-laki. Jadi dibuatkanlah kakak sendiri dan saya tetap kepala rumah tangga. Jadi ada 2 rumah tangga di rumah saya. Hanya karena masyarakat secara sosial dan secara legal, it's still very, very, very masculine. Gimana tuh, Bu? Bu Albertina. Saya dengarkan Ibu sangat, kok kalau laki kemungkinan dia bilang itu kan gender neutral. Saya yang mendengarkan, saya bilang sama sekali bukan gender neutral. Itu hanya yang ada hanya laki-laki yang membuat aturan hukum untuk orang laki-laki saja, gitu. Bagaimana membuatnya supaya perempuan juga diakui dalam hukum, ya, Bu? Karena bukan bidang saya, Bu. Saya sih mana tahu. Makanya saya ingin belajar. Monggo Bu Albertina mungkin bisa ditanggapi atau gimana? Saya menunggu perintah dulu ini. Oh, saya kira langsung. Monggo Bu, silakan. Saya menyimak. Menunggu perintah dulu dari Ibu. Ikut menyimak. Baik, terima kasih Ibu Meiling. Waduh, ini sesuatu yang sangat menarik sekali yang disampaikan. Langsung ditembakkan lagi ke saya ini. Bisa nanti KO ini. Jadi begini, Bu. Sebenarnya kalau kita melihat peraturan-peraturan kita, aturan-aturan kita sebenarnya memang benar. Bisa dikatakan bahwa yang membuat itu adalah laki-laki. Betul juga, karena legislator itu sebagian besar memang laki-laki. Betul, legislator sebagian besar laki-laki. Tapi kalau kita melihat lagi kepada isi daripada peraturan-peraturan atau aturan-aturan yang ada, sebenarnya sudah cukup memihak kepada kaum perempuan. Meskipun undang-undang perkawinan sampai sekarang belum direvisi mengganti kepala keluarga tadi. Tetapi di dalam praktek sudah banyak terjadi, sudah banyak kalau saya melihat itu berpihak kepada kaum perempuan. Itu sudah ada, sudah banyak sekali. Aturan-aturan yang ada juga sudah banyak yang seperti itu. Hanya patut disayangkan kadang-kadang di dalam implementasinya, nah, yang mengimplementasikan ini adalah lagi-lagi kaum laki-laki yang kadang-kadang salah dalam mengimplementasikan. Ini terjadi kesalahan di dalam mengimplementasikan dari peraturan atau undang-undang itu sendiri. Ini bisa juga kita lihat, kalau saya lebih melihat kepada penerapan misalnya di persidangan-persidangan di pengadilan. Untuk perlakuan terhadap korban-korban pelecehan seksual misalnya. Korban-korban kekerasan terhadap perempuan. Ini kan tadinya sangat bisa dikatakan bahwa undang-undang tidak mengatur secara mendetail, akibatnya penerapannya semaunya siapa yang menerapkan. Yang tentu saja menimbulkan kerugian kepada korban itu sendiri. Seperti umum-umum terjadi misalnya Bu Meiling, kalau saya singgung dalam persidangan, sering sekali terjadi ditanyakan.
di dalam perkara-perkara pelecehan seksual. Saudara menikmati itu, bagaimana saudara rasakan dan sebagainya. Yang seharusnya itu tidak perlu ditanya. Karena itu bukan merupakan sesuatu unsur yang harus dibuktikan. Betul. Nah, ini kita bersyukur bahwa sebenarnya kerjasama Mahkamah Agung itu dengan AIPJ itu sudah melahirkan ada peraturan Mahkamah Agung yang mengatur khusus mengenai bagaimana kita menangani atau hakim-hakim menangani perkara-perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Yang dengan disertai di situ disampaikan bukan hanya perempuan itu sebagai korban, tapi bagaimana memperlakukan seorang perempuan sebagai terdakwa, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai pihak, dan perempuan sebagai saksi. Itu harus dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan gender. Kemudian ada juga buku pedomannya dan sebagainya. Nah, ini paling tidak, meskipun peraturan perundang-undangannya itu belum, undang-undangnya tidak mengatur, tapi Mahkamah Agung mencoba untuk mengatur itu di dalam suatu bentuk peraturan Mahkamah Agung untuk hukum acara bagaimana menanganinya. Nah, kalau kita ke sextortion ini bukan masalah hukum acara, ini masalah hukum material. Nah, kalau masalah hukum material, Mahkamah Agung tidak bisa mengatur. Tidak bisa mengatur di dalam suatu peraturan Mahkamah Agung. Tapi harus diatur dalam regulasi berupa perundang-undang. Ini yang suatu permasalahan sebenarnya yang memang memerlukan waktu. Kalau hanya diatur Mahkamah Agung, waktunya singkat. Tapi harus diatur dalam bentuk undang-undang sehingga tentu saja memerlukan waktu. Jadi kembali lagi ke Ibu Meling bahwa sebenarnya Bu, di dalam penerapan sekarang ini sudah berangsur-angsur sebenarnya kaum perempuan ini sudah mulai mendapat tempat lah. Dalam arti sudah mulai diperlakukan secara disamakan. Tapi, ujung-ujungnya lagi, tapi di dalam praktek Ibu, kadang-kadang kita menghadapi juga masalah, karena saya ini, meskipun saya sekarang di KPK dulu, sementara istirahat sebagai seorang hakim, banyak sekali kasus-kasus yang kita hadapi juga karena kesalahan dari kaum perempuan itu sendiri. Kadang-kadang mungkin karena ketidaktahuannya, bisa jadi. Menarik sekali, saya pernah mengikuti suatu diskusi, lalu pada waktu itu ada teman-teman dari yang laki-laki itu mengusulkan bahwa perempuan mestinya itu perempuan itu tidak boleh keluar pada malam hari. Kalau keluar pada malam hari lalu itu menjadi tidak aman. Dan di dalam diskusi itu sangat menarik, dari narasumber menyampaikan bahwa kenapa kita tidak membuat aturan saja bahwa kaum laki-laki tidak boleh keluar pada malam hari. Kalau laki-laki tidak boleh keluar pada malam hari, kan perempuan keluar pasti aman. Nah, di situ saya melihat bahwa memang kita harus pemikiran yang seperti itu untuk melihat suatu kesetaraan. Kenapa ini semua dibebankan kepada perempuan, tapi tidak dibebankan juga kepada laki-laki mengenai hal ini. Mungkin itu komentar dari saya, Bu Meling. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Albertina. Yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Banyak pencerahan. Terima kasih Bu Meling, Bu Albertina. Mungkin ada lagi? Sebelum waktunya tinggal 10 menit, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Satu pertanyaan terakhir. Oh, boleh sekali Mas Dadang, monggo silakan di-unmute. Kameranya dinyalakan, silakan. Ya, terima kasih. Diskusi Bapak pertama tadi sebetulnya kalau saya menangkapnya memang ada beberapa peluang ya. Apakah itu pengembangan regulasi aturan-aturan baru, atau juga mungkin perlu dikaji juga penafsiran terhadap pasal yang sudah ada, karena mungkin itu lebih realistik, lebih cepat gitu ya. Untuk itu saya memberikan usulan rekomendasi kepada TA atau kepada SPAK atau kepada KPK gitu untuk melakukan satu kajian, satu yang sifatnya yuridis untuk melihat itu tadi. Ini sebaiknya direspon dengan peraturan baru atau juga dengan penafsiran terhadap pasal-pasal tertentu di Undang-Undang Tipikor.
Karena sextortion ini kan nempelnya di korupsi nih. Maka ke situ melihatnya, pasal mana yang paling relevan. Lalu rekomendasinya kalau misalnya apakah cukup misalnya nih surat edaran Mahkamah Agung tentang penafsiran terhadap pasal tertentu gitu ya. Mungkin itu bisa. Nah, kalau kajian itu bisa menghasilkan semacam legal opinion yang kuat gitu, mungkin itu bisa jadi jalan keluar untuk bisa menghandle problem itu gitu ya. Dan kajian-kajian yang lebih sosiologis kalau menurut saya untuk melihat lebih detail bagaimana itu terjadi di lapangan. Saya setuju dengan Prof. Meiling bahwa kita sendiri harus punya berangkat dengan satu definisi dulu, baru itu bisa digunakan untuk melihat realitas di bawah. Gitu. Sambil juga mungkin jangan-jangan definisi yang kita kembangkan di lapangannya mungkin banyak penyempurnaan yang diperlukan. Kalau usulan saya begitu, terutama ini untuk Mbak Yudi dan teman-teman TI juga, karena bayangan saya yang sesuatu tadi itu, justru sesuatu itu masih terbuka celah yang cukup besar untuk diisi tafsirnya, mau diisi, karena kalau kita pakai perspektif korban, ya keadilan versi korban begitu, terutama perempuan, justru ini untuk menegaskan bahwa ini bukan urusan ekonomi gitu ya. Sesuatu itu kita beri makna ini yang bukan material, bukan ekonomi gitu ya. Yang material ekonomi itu kan yang di setelah sesuatunya gitu ya. Tapi itu semua harus tetap kajian para ahli kalau saya bukan ahli. Ahli hukum yang akan bicara, ahli sosiologi juga harus bicara di situ. Saya kira itu saja, Mbak Beli. Terima kasih. Terima kasih Mas Dadang untuk rekomendasinya. Karena tinggal sisa 5 menit, mungkin saya akan menyerahkan kepada para narasumber untuk memberikan closing statement terkait dengan sextortion dan tipikor pada hari ini. Dimulai oleh Mbak Ai mungkin, kemudian seperti urutan tadi, Bu Albertina, kemudian akan ditutup oleh Mbak Judi. Silakan Mbak Ai mungkin. Ya, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih bahwa masalah ini diangkat. Karena seperti yang dikatakan Mas Dadang, ini baru the tip of the iceberg. Kalau digali lebih dalam, itu saya yakin banyak yang akan terungkap dan berarti PR bagi kita semua juga akan semakin banyak. Tetapi ini masalah yang serius karena sextortion itu menurut saya akumulasi kejahatan yang paling hina lah, satu korupsi dan satu pelecehan terhadap perempuan. Jadi ini perlu ditangani segera mungkin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ai. Langsung saja Bu Albertina. Dari saya, sextortion ini perlu dipublikasikan. Perlu dipublikasikan sehingga lebih banyak orang yang tahu mengenai hal ini dan menjadi perhatian pemerintah dan legislator. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mendorong adanya regulasi yang jelas untuk hal ini sehingga tidak menimbulkan tafsiran-tafsiran. Karena kalau hanya dengan tafsiran-tafsiran, ini tidak memaksa untuk APH, aparat penegak hukum, melakukan itu. Tapi kalau ada regulasi yang jelas, aparat penegak hukum pasti melakukan itu. Untuk menyelesaikan kasus-kasus sextortion ini. Itu dari kami, terima kasih. Terima kasih Bu Albertina. Mbak Judi, silakan. Ya, terima kasih. Pertama, terima kasih sama TII yang sudah membagikan hasil Global Corruption Barometer ini, yang tentunya menghenyakan kita semua gitu ya. Juga terima kasih kepada Mas Dadang yang tiba-tiba melempar sampur gitu ya ke SPAK. Tapi yang pasti saya rasa ini harus jadi perhatian kita semua. Jadi kita bisa menolong atau kita bisa membantu
para korban atau survivor dengan kita tidak diam, dengan kita tidak abai. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Albertina, ini perlu disosialisasikan sehingga mereka yang menjadi korban, mereka yang survivor itu tahu bahwa punya teman. Jadi keberanian itu akan muncul. Dan saya rasa ini juga tadi sudah disinggung juga menjadi peluang bagi kita yang suka gemes sama koruptor, bahwa ini adalah satu faktor yang pastinya akan memberatkan gitu. Karena kejahatannya udah sangat batil ya, kalau Mbak mengutip tadi Mbak Ai katakan, satu korupsi yang multiplier efeknya luar biasa, dua kekerasan seksual, dan kekerasan seksual yang tidak hanya fisik, artinya kalau di sextortion itu kan lebih ke koersif psikologis ya, itu lebih menakutkan sebenarnya gitu. Jadi mungkin ini saatnya tepat seperti apa yang tadi disebut oleh Bu Meiling, kita perlu duduk sama-sama mendefinisikan sebelum kita sosialisasikan, tentunya perlu mendefinisikan dengan bahasa yang lebih mudah sehingga itu bisa difahami, apalagi kalau kejadiannya banyak sekali sebenarnya di daerah rural ya, di daerah pedesaan gitu. Itu menjadi lebih complicated lagi buat kita di Indonesia. Itu kayaknya yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan diskusi yang luar biasa. Terima kasih Mbak Judy. Sebelum saya tutup, saya mau sharing sedikit. Sekitar 3-4 bulan lalu, kalau nggak salah bulan Oktober, TI Indonesia sempat bikin FGD, itu terkait gender, mining, and corruption. FGD ini tuh kebetulan waktu itu agak disayangkan karena bertepatan dengan Omnibus Law yang waktu itu baru saja diketok, jadi kayaknya agak sedikit hype-nya agak down gitu. Jadi waktu itu teman-teman CSO yang TI Indonesia undang untuk ngobrol juga sedikit gitu. Waktu itu di FGD salah satu pertanyaan adalah apakah ada CSO yang mengetahui tentang sextortion seperti itu. Waktu itu kira-kira saya bertanya seperti itu. Waktu itu responnya hening. Waktu itu responnya hening, nggak ada kok. Waktu itu saya juga termasuk baru hitungannya mengenal istilah sextortion ini, kayak ternyata saya pikir cuma TI yang masih baru soal ini. Ternyata CSO, teman-teman CSO lain ternyata juga masih baru terkait istilah sextortion ini. Mungkin dengan diadakannya diskusi pada hari ini, webinar pada hari ini, saya berharap bahwa ke depannya baik KPK, CSO maupun aktor pemerintah lainnya itu juga bisa sadar dan lebih aware soal sextortion ini, karena seperti yang saya mengulang Mbak Ai, Mas Dadang, dan Bu Albertina, juga Mbak Judy, this is just the tip of the iceberg yang sebenarnya kalau kita usut ke bawah-bawah lagi di daerah rural atau daerah pedalaman, kasus ini sangat banyak dan bahkan yang besar pun tidak terekspos oleh media. Mungkin seperti itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Albertina yang sudah menyempatkan waktu luangnya untuk bergabung di dalam webinar pada siang hari ini. Bu Natalia atau Mbak Ai, terima kasih banyak. Mbak Judy juga terima kasih banyak. Bu Meiling Ois, terima kasih banyak. Mas Dadang, terima kasih banyak sudah menyelamatkan saya jadi moderator dengan melemparkan berbagai pertanyaan dan rekomendasi yang menurut saya sangat baik sekali. Terima kasih pada rekan-rekan partisipan yang sudah menyempatkan waktunya sehingga sore hari ini, 16:02. Kalau begitu saya pamit undur diri, sampai jumpa di webinar serius berikutnya mungkin, atau diskusi berikutnya sebagai sarana belajar dari CSO ke depannya. Terima kasih. Semuanya. Sampai ketemu, sehat-sehat semuanya. Ya. Amin. Semoga semuanya selalu sehat. Yes. Sampai jumpa. Stay safe and stay healthy. Sip. Izin pamit. Terima kasih. Sampai ketemu.